Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulan Astuti dengan NIM 24040200062 dari Prodi Pendidikan Matematika Rombel 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa permasalahan dari topik pembuktian dan penarikan simpulan untuk memenuhi tugas proyek 1 mata kuliah Dasar-Dasar Matematika. Pada video kali ini akan terdapat 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pembuktian langsung, pembahasan yang kedua induksi matematika, dan pembahasan yang ketiga adalah penarikan simpulan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pembuktian langsung. Bukti langsung biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi jika P maka Q. Dalam pembuktian langsung, kesimpulan dapat dicapai dengan mengkombinasi pernyataan yang akan dibuktikan dengan logika matematika, aksioma-aksioma, definisi, dan teorema-teorema yang sudah ada. Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan pembuktian langsung. Untuk contoh soalnya, buktikan jika n adalah bilangan genap, maka kuadrat dari n ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Untuk buktinya, diketahui n bilangan bulat genap. Kita misalkan n sama dengan 2k, di mana k elemen bilangan bulat. Akan dibuktikan bahwa kuadrat dari n ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Diperoleh n ditambah 1 pangkat 2 sama dengan, kita substitusikan n sama dengan 2 ke dalam n plus 1 kuadrat, hasilnya menjadi kuadrat dari 2k ditambah 1. Kita hitung kuadrat dari 2k ditambah 1 itu adalah 4k kuadrat ditambah 4k ditambah 1. Sekarang kita fokus pada 4k kuadrat ditambah 4k. Karena keduanya kelipatan dari 4, kita bisa keluarkan faktor 2 dari suku-suku ini. Maka hasilnya menjadi 2 dikali dalam kurung 2k kuadrat ditambah 2k ditambah dengan 1. Satunya dari ini, suku terakhir. Kita misalkan 2k kuadrat ditambah 2k sama dengan m, sehingga dapat ditulis 2m ditambah 1 untuk m bilangan bulat. Karena 2 jika dikalikan dengan bilangan bulat berapapun, ditambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Sehingga terbukti jika n bilangan genap, maka kuadrat dari n ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu argumentasi deduktif untuk pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat atau lebih khusus himpunan bilangan asli. Langkah-langkah induksi matematika. Yang pertama adalah, misalkan Pn adalah suatu proposisi yang akan dibuktikan benar untuk setiap bilangan asli n. Yang kedua, langkah induksi terdiri dari 2 langkah, yaitu langkah yang pertama, ditunjukkan bahwa P1 benar. Langkah yang kedua, diasumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan asli K dan ditunjukkan bahwa P buka kurung K ditambah 1 tutup kurung benar. Disimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Contoh permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan induksi matematika. Buktikan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan n pangkat 3 sama dengan 1/4 n pangkat 2 buka kurung n ditambah 1 tutup kurung pangkat 2 untuk setiap bilangan asli n. Bukti, misalkan Pn adalah 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan n pangkat 3 sama dengan 1/4 n kuadrat buka kurung n ditambah 1 tutup kurung pangkat 2. Langkah pertama, kita periksa apakah P1 ini benar. 1 pangkat 3
N-nya kita ganti dengan 1, menjadi 1 pangkat 3 sama dengan 1 per 4 dikali 1 pangkat 2 dikali dengan dalam kurung 1 ditambah 1 tutup kurung pangkat 2. Hasilnya 1 pangkat 3 itu 1 sama dengan 1 pangkat 2 itu 1, 1 ditambah 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 1 dikali 4 hasilnya 4. Sehingga hasilnya 1 sama dengan 1 per 4 dikali 4. Hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Jelas bahwa P1 benar. Langkah yang kedua, asumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan K pangkat 3. Kenapa bisa K pangkat 3? Karena N-nya kita ganti dengan K. Sama dengan 1 per 4 K pangkat 3, buka kurung K ditambah 1, tutup kurung pangkat 2 benar. Kita beri tanda bintang di sini. Akan ditunjukkan bahwa PK ditambah 1 adalah 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan K pangkat 3 ditambah dalam kurung K ditambah 1 pangkat 3 sama dengan 1 per 4 dikali dalam kurung K ditambah 1 pangkat 2 dikali dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1 tutup kurung pangkat 2. Berdasarkan bintang diperoleh, kita tambahkan K tambah 1 pangkat 3 ke kedua ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga hasilnya menjadi 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan K pangkat 3 ditambah dalam kurung K ditambah 1 pangkat 3 sama dengan 1 per 4 dikali K pangkat 2 dikali dalam kurung K ditambah 1 pangkat 2 ditambah dalam kurung K ditambah 1 pangkat 3. Kita bisa faktorkan K plus 1 pangkat 2, sehingga hasilnya menjadi dalam kurung K ditambah 1 pangkat 2 dikali 1 per 4 dikali K pangkat 2 ditambah K ditambah 1. Kita keluarkan 1 per 4, sehingga hasilnya menjadi dalam kurung K ditambah 1 pangkat 2 dikali 1 per 4 dikali dalam kurung K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 4. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi dalam kurung K ditambah 1 pangkat 2, 1 per 4 dikali dalam kurung K ditambah 2 pangkat 2. Dapat kita jabarkan menjadi 1 per 4 dikali 4 ditambah 1 pangkat 2 dikali dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1 pangkat 2. Hasilnya sama, jadi terbukti bahwa PK plus 1 benar, sehingga berdasarkan induksi matematika dapat disimpulkan bahwa PN 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan N pangkat 3 sama dengan 1 per 4 N pangkat 2 dikali dalam kurung N ditambah 1 pangkat 2 selalu benar untuk setiap bilangan asli N. Selanjutnya, pembahasan kita yang ketiga yaitu penarikan simpulan. Terdapat sebuah permasalahan, yaitu susunlah bukti formal kesahan argumen berikut. Jika sebuah smartphone merupakan model terbaru, maka smartphone tersebut memiliki teknologi 5G. Jika smartphone memiliki teknologi 5G, maka mendukung koneksi internet berkecepatan tinggi. Smartphone Y tidak mendukung koneksi internet berkecepatan tinggi. Jadi, smartphone Y bukan model terbaru. Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan P untuk kalimat model terbaru, Q untuk kalimat memiliki teknologi 5G, dan R untuk kalimat mendukung koneksi internet berkecepatan tinggi.
Argumen-argumen tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan simbol sebagai berikut. Premis yang pertama, jika sebuah smartphone merupakan model terbaru, terdapat kalimat model terbaru berarti kita misalkan dengan P, maka smartphone tersebut memiliki teknologi 5G. Terdapat kalimat memiliki teknologi 5G berarti kita misalkan dengan Q. Jadi premis yang pertama, jika P maka Q. Untuk premis yang kedua, jika smartphone memiliki teknologi 5G, kita misalkan dengan Q, maka mendukung koneksi internet berkecepatan tinggi. Mendukung koneksi internet berkecepatan tinggi kita misalkan dengan R. Untuk premis yang kedua berarti jika Q maka R. Dan untuk premis yang ketiga, smartphone Y tidak mendukung koneksi internet berkecepatan tinggi. Terdapat kalimat mendukung koneksi internet berkecepatan tinggi, berarti kita misalkan dengan R. Tetapi ada kata tidak, berarti merupakan negasi. Jadi premis yang ketiga adalah negasi R. Nah, untuk kesimpulannya, jadi smartphone Y bukan model terbaru. Model terbaru tadi kita misalkan dengan P. Tapi ada kata bukan, berarti merupakan negasi dari model terbaru. Jadi kesimpulannya negasi P. Nah, kita perlu membuktikan apakah ketiga premis ini benar. Kesimpulannya negasi P. Bukti kesahihan argumen dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita tulis ulang ketiga premis dan kesimpulannya. Dari premis 1 dan premis 2, kita bisa tarik kesimpulan menggunakan hukum silogisme, yaitu jika P maka Q dan jika Q maka R, keduanya sama-sama mengandung Q. Jadi bisa kita coret ya. Kita coret, maka dapat ditarik kesimpulan jika P maka R yang dihasilkan dari silogisme premis 1 dan 2. Dari premis yang keempat dan ketiga juga dapat kita tarik kesimpulan menggunakan modus tollens. Kesimpulannya menjadi negasi P. Jadi terbukti ya bahwa dari ketiga premis ini kesimpulannya adalah negasi P. Jadi argumen tersebut sah atau terbukti. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.